Sekarang ini pengen ngebahas soal hubungi agen gue episode ketiga. Kali ini bintang tamunya Biowan. Biowan ini menjadi seorang artis di bawah naungan Yudis. Kali ini isu yang diangkat lumayan isu yang cukup viral pada masanya, yaitu adalah pada saat seluruh artis artis laki-laki bergaya feminim dengan tetap mengedepankan maskulinnya. Nanti aku kasih contoh maksudnya apa. Si Biowan ini kena masalah karena hal itu, gitu. Karena dia lagi ada di salah satu brand produk laki-laki yang menuntut dia menjadi cowok yang maco. Tapi Biowan ini ngerasa bahwa sebenarnya dengan cara dia begitu, dia pengen tidak ada kotak-kotakan gender yang mengotak-kotakan gender di dunia ini, karena perempuan tidak bisa dipungkiri sebagai perempuan harus begini di Indonesia, gitu ya. Laki-laki harus begini. Aku penasaran sih gitu, yang aslinya kayak gimana, tapi yang versi Indonesia ini, hubungi agen gue versi Indonesia ini, aku ngerasanya bahwa dia itu sangat mewakili isu-isu yang ada di Indonesia, termasuk isu ini gitu. Pada saat isu berfoto dan bergaya dengan gaya feminim untuk laki-laki sedang viralnya pada saat itu, sebenarnya aku juga satu orang yang nggak setuju, tapi aku nggak frontal gitu. Aku nggak begitu gubris lah dengan hal itu, karena aku tahu seluruh seleranya masing-masing. Tapi ada juga banyak netizen yang mencemooh itu, karena di Indonesia ini isu gender memang cukup kental dengan cewek harus begini, cowok harus begitu gitu. Dengan mengangkatnya isu ini gitu ya, hubungi agen gue jadi semakin seru. Biowan yang kehilangan pekerjaan dalam tanda kutip gitu ya, malah bilang bahwa sebenarnya apa yang dia lakukan ini adalah sebuah kebenaran. Maksudnya dia pengen tidak ada kotak-kotakan gender gitu, tapi memang selayaknya perjanjian kontrak, dia memang tidak diperkenankan untuk melakukan hal itu. Dan Yudis sebagai agen di sini malah menyetujui hal itu gitu. Ya kita tahu lah, dunia entertainment kadang butuh yang namanya kepalsuan gitu, butuh yang namanya pengorbanan. Tapi Biowan ini di karakter yang satu ini menjadi salah satu talent yang frontal menekankan hal itu, menekankan bahwa apapun yang dikatakan, sebenarnya apapun yang dilakukan sama dia gitu, dia tetap dengan pandangannya dia bahwa dia pengen ada kesamaan hak di antara para gender gitu, dan tidak mengotak-atik gender. Dan isu ini sebenarnya isu yang cukup frontal seperti aku bilang gitu. Ketika kita ngomongin soal sifat Yudis di sini, tentu Yudis mengambil sebuah keuntungan dengan cara mengiyakan punishment yang dikenakan kepada Biowan untuk klarifikasi apapun yang terjadi. Tapi Biowan dengan ideologinya, dengan dia tahu pasti apa yang dia lakukan gitu ya, dia ngerasa bahwa enggak kok, aku harusnya tidak mengklarifikasi ini karena aku melakukan ini dengan sadar gitu. Kadang gini, sosok atau dunia entertainment itu mengharuskan seorang artis mempunyai identitas lain, dalam hal ini berakting, dan melupakan identitas aslinya. Mungkin di sini
Biowan tidak sebenarnya seperti itu, tapi di karakter ini Biowan pengen bahwa dia menyuarakan bahwa kesetaraan gender itu perlu. Ketika Yudis mengiyakan punishment itu, Biowan merasa tidak nyaman. Tentu sebagai seorang artis dia juga punya hak untuk keluar dari Asa Plus, untuk pergi dari kehidupan permanajemenan ini. Isu lain yang diangkat di episode ini adalah masih isu sahamnya Surya yang pengen diambil oleh Gemah, salah satu agensi saingan Asa Plus. Yang dilakukan sama Lydia sama Amelia adalah membuat seakan-akan Asa Plus ini tidak menjadi satu kantor dengan lingkungan yang sehat. Tetapi Ricky tentu tidak setuju dengan hal ini. Ricky yang nggak dikasih tahu dengan rencana ini merasa kecewa bahwa kenapa sih harus begini, kenapa sih harus melakukan suatu hal yang bodoh sebenarnya gitu. Kenapa sih harus menjadi kekanak-kanakan dengan caranya gitu. Ketika kita ngomongin soal Asa Plus yang ingin dijual, mungkin Yudis, Amelia dan juga semua karyawan mungkin cinta dengan manajemennya atau kantornya. Tapi menurut Ricky dia tidak akan melakukan cara sekanak-kanak ini untuk mempertahankan Asa Plus yang tinggal umurnya 2 bulan kalau memang dispensasi yang diberikan tidak terbayarkan. Ricky yang masih terus menjauhi anaknya, mencoba untuk membuat anaknya jauh dari kehidupannya, menawarkan anaknya untuk menjadi seorang asisten artis dan keluar dari Asa Plus. Sebenarnya anaknya ini kalau kita ngomongin soal bisnis gitu ya, ini satu peluang yang cukup baik. Tapi anaknya ini dia pengen melihat ayahnya dan bersama dengan ayahnya walaupun harus berakting seakan-akan karyawan dan juga bos. Itu yang membuat anaknya ini menolak tawaran tersebut. Tentu siasat Ricky tuh ketahuan banget, liciknya banget gitu. Siasatnya Ricky tuh ngerasa gimana nih, pokoknya nih anak harus keluar karena mengganggu hidup gue nih gitu. Maksudnya itu kerasa banget sih di saya di series ini, dan kerasa sampai ke penonton gitu. Itu yang sangat disayangkan sebenarnya, sangat banget disayangkan. Kenapa harus selicik itu Ricky adalah satu karakter yang licik sebenarnya, sehingga dijauhi sama teman-temannya. Dan Ricky pun ditawarin sama pihak Gemah untuk pindah dari Asa Plus ke Gemah. Dan kalau sampai diambil, itu salah satu langkah yang bikin aku kecewa sih sama Ricky, karena di series ini Ricky adalah satu karakter yang bebel, satu karakter yang ingin memperkaya diri sendiri. Itu yang aku rasain sih. Mudah-mudahan sih enggak. Kita lihat di episode selanjutnya ya. Jadi jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye guys.